Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang panambayan. Komisi 4 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 di Jalan Veteran Banjarmasin Timur jelang tengah hari Rabu 18 November 2020. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Banjarmasin untuk melakukan simulasi pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai Senin 16 November 2020 hingga 2 minggu mendatang. Komisi 4 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 di Jalan Veteran Banjarmasin Timur jelang tengah hari Rabu 18 November 2020. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Banjarmasin untuk melakukan simulasi pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai Senin 16 November 2020 hingga 2 minggu ke depan. Dalam kesempatan ini, anggota Wan Ketua Komisi 4 Nur Latifah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Toto Agus Daryanto, Wan Kepala SMP Negeri 7 Banjarmasin Kabul MPD bersama sejumlah guru mendatangi beberapa ruang kelas untuk memastikan tersedianya fasilitas pencegahan virus corona mulai dari hand sanitizer, jarak antar siswa wan wadah membasuh tangan. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Nur Latifah, Waitakoni Prima TV mengakui bila sekolah yang mendapat rekomendasi mengajar tatap muka ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan ada sebagian kuitan siswa merasa terbebani dengan sistem belajar online dan belajar jarak jauh dinilai kada efektif, sehingga mulai diterapkan sistem belajar tatap muka. Namun Nur Latifah mengingatkan kuitan siswa wan Dewan Guru untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan anaknya agar proses belajar tatap muka ini ke depannya bisa berjalan sesuai dengan diharapkan. Kita tetap akan melakukan pengawasan di luar dari agenda yang dijadwalkan oleh Komisi 4 bersama dengan Dinas Pendidikan. Tentunya kita tidak lepas dari pengawasan. Kami sebagai wakil rakyat khususnya di bidang pendidikan, kami tetap akan melakukan pengawasan ke lapangan. Jadi apabila nanti memang ada hal-hal yang memang harus dibenahi, kami juga tidak lepas juga dengan Dinas Pendidikan untuk kedepannya melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dengan adanya pembukaan sekolah tatap muka ini jangan sampai nanti adanya klaster baru lah di sekolah khususnya untuk para siswa-siswi kita. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Toto Agus Daryanto memadahkan bila pembelajaran tatap muka masih hanya sebatas uji coba untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran di tengah pandemi virus corona. Setelah 2 minggu, maka uji coba pembelajaran tatap muka ini, ujar Toto Agus Daryanto, akan dievaluasi. Jika hasilnya baik, maka akan menjadi percontohan untuk sekolah-sekolah lainnya. Karena sejauh ini, sudah ada beberapa sekolah negeri wan swasta yang meminta rekomendasi untuk melaksanakan belajar tatap muka. Namun, pembukaan atau pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap, wan harus mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Banjarmasin. Sekolah swasta karena dilibatkan nggak Pak? Ya, mohon maaf ya, sebentar dulu. Untuk sekolah swasta ada 3 sekolah yang sudah minta izin. Ada sekolah itu saya sebutin, ada sekolah di Yayasan Madani, Muhammadiyah 2 dan 4 kalau nggak salah. Itu sudah masuk ke Dinas Pendidikan. Kita akan cross check dulu kesiapan sekolah, tapi kalau enggak nanti kita boleh ikut simulasi. Ya, kita tetap libatkan sekolah swasta. Ada syaratnya kah sekolah itu harus simulasi? Oh iya Pak, jadi tadi kan kesiapan, makanya karena kesiapan dari kesiapan, ya kesiapan sarananya. Nah, lalu kesiapan dia manajemen waktunya, kurikulumnya, semuanya ada checklistnya ya, ada checklistnya seperti itu. Kalau sekolah SD memenuhi syarat Pak ya Pak? Untuk SD kami belum mendapatkan rekomendasi dari tim gugus tugas. Jadi yang sekarang ini yang mendapatkan rekomendasi itu baru di tingkat SMP. Tapi kita punya target, ya, skenario-nya di awal Januari itu ada simulasi, tapi itu SD. Dan itu kelas besar mungkin. Nanti kita sambil kita lihat ya, dalam mungkin masih ada 2 bulan ya. Moga-moga COVID semakin baik. Kepala SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kabul MPD, menyatakan pihaknya mendeteksi seberataan siswa yang belajar tatap muka. Jika ditemukan ada masker yang kada layak, maka akan diganti karena telah disiapkan oleh pihak sekolah. Setelah seberatan siswa melakukan protokol kesehatan, kemudian 15 menit sebelum memasuki ruang kelas, siswa pun diberikan pengarahan mengenai protokol kesehatan. Dalam lapangan ini, di dalam 15 menit sebelum belajar, dia mendapatkan pengarahan tentang protokol kesehatan. Baru secara bergantian masuk ke dalam kelas, secara bergantian. Di dalam kelas sudah disiapkan gurunya, jumlah tempat duduknya maksimal hanya 11 siswa dalam satu ruangan. Jadi semuanya
maksimal diisi dengan 11 siswa karena jumlah siswa yang ikut, yang setuju mengikuti pertemuan simulasi ini itu maksimal hanya 33 dalam satu kelas. Berarti ada yang tidak setuju nggak, Pak? Ada yang tidak setuju. Alasan mereka apa tidak setuju, Pak? Kita tidak mendeteksi itu, Pak, karena kita hanya menawarkan kepada orang tua siapa yang ingin tatap muka. Iya. Lalu dia menyatakan setuju tatap muka, dia menyatakan tidak setuju. Alasannya macam-macam, Pak. Ada kesehatan anak, karena di antara anak-anak itu mungkin ada yang punya penyakit bawaan, penyakit demam. Tetapi bagi yang tidak ikut tatap muka bukan berarti tidak dilayani. Mereka tetap belajar melalui daring. Sementara itu, salah seorang siswa, Raudah Asifa, mengaku senang bisa kembali belajar di sekolah. Selain bisa mendapat lawan kekawanan, belajar tatap muka ini, ujar Raudah Asifa, lebih bisa dimengerti daripada online. Lebih nyaman berhadapan daripada daring, lebih paham dijelaskan gitu. Karena langsung lewat gurunya lah. Ini sudah masuk berapa hari ini? Udah hanya sehari, Hanya sehari. Nah, dalam sehari ini apa sudah yang kamu dapatkan? kayak rajin. Tadi belajar apa sih? Belajarnya nih? Belajar apa tadi? Belajar IPS, lebih mengerti daripada di rumah. Karena bisa langsung bertanya mungkin lah Iya. dengan gurunya. Pemberlakuan protokol kesehatan kadang hanya dilakukan wayah masuk ke dalam lingkungan sekolah, namun siswa kembali diminta membasuh tangan sebelum bulik meninggalkan sekolah.